Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi. Belajar seputar akuntansi dari YouTube. Bersama saya, Sabirin MAK CPA. Di video kali ini, teman-teman, kita akan membahas seputar akuntansi mudharabah untuk materi akuntansi lembaga keuangan syariah. Nah, seperti apa kira-kira penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari definisi ya, teman-teman. Nah, mudharabah ini adalah akad dari kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama itu berlaku sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh dananya, artinya 100% dana itu dari pihak pertama. Sedangkan pihak kedua itu berperan sebagai pengelola dana, bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara kedua belah pihak yang bersepakat sesuai dengan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati. Begitu juga dengan tingkat kerugian. Nah, itu biasanya akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Sehingga konsep mudharabah ini konsep yang berprinsip pada profit dan loss sharing. Nah, ini adalah skema dari mudharabah atau transaksi mudharabah antara bank sebagai pemilik dana dan juga mudharib atau debitur. Nah, kalau kita lihat di sini modal itu 100% dari pihak bank. Kemudian antara debitur melakukan kesepakatan. Mudharib atau debitur ini biasanya punya keahlian tetapi tidak didukung oleh modal. Nah, antara nasabah atau mudharib dan bank ini bersepakatlah ya menjadi transaksi mudharabah dengan modal 100% dari pihak bank. Nah, nanti bank akan mendapatkan keuntungan yaitu dari nisbah atau kesepakatan bagi hasil antara bank dan mudharib atau debitur. Nah, aspek akuntansi yang akan kita bahas di video kali ini adalah yang pertama yaitu tentang bagaimana perlakuan di sohibul mal atau dari bank, di mana bank ini sebagai pemberi dana atau sebagai pemilik dana. Kemudian bagaimana perlakuan akuntansi investasi dari mudharabah sebagai nasabah. Ada beberapa hal akuntansi yang mengatur tentang mudharabah ini, yaitu mulai dari pembiayaannya, bagaimana perlakuannya, pembayaran, kalau ada pembayaran kembali dari nasabah itu seperti apa pencatatannya, atau pembiayaan yang hilang. Nah, bagaimana ketika misalnya akad mudharabah itu berakhir atau selesai, dan kalau misalnya ada penyisihan kerugian, serta seperti apa pengakuan dan pelakuan akuntansi terhadap keuntungan maupun kerugian yang muncul dari kesepakatan mudharabah ini. Di sisi mudharabah ini, teman-teman, untuk pembiayaan, pengakuan dan pengukurannya itu diakui pada saat penyerahan. Nah, bantuan pembiayaan mudharabah ini bisa dalam bentuk kas atau aktiva non kas. Kalau kas berarti berupa uang, kalau aktiva non kas berarti bentuknya bukan uang, misalnya mesin ataupun peralatan. Nah, diakuinya kapan? Yaitu saat penyerahan kas maupun aktiva di non kas itu. Misalnya pada tanggal 1 Januari diserahkan 5 miliar. Nah, waktu 1 Januari itu diserahkan 5 miliar. Nah, saat itu juga diakui adanya pembiayaan mudharabah. Nah, selanjutnya pembiayaan mudharabah yang diserahkan secara bertahap itu diakui pada setiap tahapan pembayarannya. Katakanlah dari 5M ini ada 2 tahap pembayaran atau ada 3 tahap pembayaran. Pembayaran pertama 1M. Nah, di tahap pertama diakui 1M, tahap kedua misalnya 2M, diakuinya 2M, tahap ketiga 2M. Itu juga diakui 2M, yaitu pada setiap tahap pembayarannya.
Pembiayaan yang dalam bentuk kas ini teman-teman diukur sejumlah uang yang diberikan bank kepada saat pembayaran. Nah, tergantung berapa sih yang diberikannya. Nah, jurnalnya yaitu pembiayaan mudharabah di sisi debit dan kas di sisi kredit. Kasnya berkurang, pembiayaannya bertambah di sisi debit. Nah, ketika pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non-kas, itu bagaimana caranya? Nah, yang aktiva non-kas itu diukur sebesar dari nilai wajar saat pembayaran, atau selisih dengan nilai buku diakui sebagai keuntungan maupun kerugian. Diukur sebesar nilai wajar saat pembayaran, artinya katakanlah ada mesin nilainya 2 juta. Nah, diakuinya yaitu saat 2 juta. Bagaimana dengan selisih nilai wajar dengan nilai buku? Katakan waktu itu nilai bukunya 2 juta. Ternyata ada nilai wajar yaitu hanya 1.800.000. Karena nilai wajar lebih besar dari nilai buku, maka ada kerugian sebesar 200.000. Itu dicatat sebagai kerugian. Ini contohnya teman-teman ketika pembiayaan mudharabah dalam bentuk non-kas, artinya berupa aktiva. Di sini contohnya, Bank Syariah IDIA memberikan modal dalam bentuk akad mudharabah berupa mesin. Nilai buku 400 juta, nilai wajar ternyata 380 juta. Nilai buku ini yang tercatat ya teman-teman, artinya berapa sih belinya waktu itu, 400 juta. Diukur dengan nilai wajar karena dia berupa aktiva non-kas, maka kita harus ukur nilai wajarnya berapa. Ternyata nilai wajarnya itu 380 juta. Ada selisih nih. Ada selisih sebanyak 20 juta. Artinya di sini bank mengalami kerugian penurunan nilai sebesar 20 juta. Maka dicatat nih, pembiayaan mudharabah sebesar 380 juta, kerugian terhadap penurunan nilai sebesar 20 juta, dan pada kredit yaitu mesin mudharabah sebesar 400 juta. Nah, berapa sih sebenarnya pembiayaan mudharabahnya? Pembiayaan mudharabahnya hanya sebesar 380 juta. Nah, tadi ada biaya ya teman-teman sebesar 2 juta. Nah, ada dua kondisi terhadap pencatatan biaya ini. Pertama, jika beban itu ditanggung oleh sohibul mal, berarti ditanggung oleh bank ya. Maka ada akadnya di jurnal, biaya akad sebesar 2 juta dan kas di kredit sebesar 2 juta. Biaya bertambah di debit dan kas berkurang di kredit sebesar 2 juta. Biaya yang kedua kondisinya, biaya ditanggung oleh mudharib atau si nasabah. Berarti dalam hal ini bank memperoleh pendapatan biaya. Nah, makanya kasnya bertambah sebesar 2 juta di posisi debit, dan terhadap pendapatan akad mudharabah juga bertambah di sisi kredit sebesar 2 juta rupiah. Nah, bagaimana teman-teman jika dalam kondisi ada pembayaran kembali dari nasabah? Ketika ada pembayaran kembali ini, maka posisi kas bertambah di debit, dan pembiayaan mudharabah bertambah juga di sisi kredit sebesar yang dibayarkan. Demikian penjelasan saya mengenai akuntansi mudharabah atau akad mudharabah yang biasanya ada di lembaga keuangan syariah. Mudah-mudahan penjelasan saya menjawab kebutuhan dan keingintahuan teman-teman. Terima kasih banyak atas dukungan teman-teman terhadap channel ini. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, komen, dan share agar yang lain bisa tahu. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.